di dalam tersajinya makalah ini dengan baik. Di sini kita ada daftar isi, mungkin lanjut ke bab 1 pendahuluan. Pendahuluan bahasa Arab ini adalah sejarahnya di tanah Arab yang dikenal sebagai bahasa wahyu yang kemudian menjadi bahasa Al-Quran dan bahasa umat Islam. Mengenai sejarah ini diambil dari kata bahasa Arab yaitu sujaratun atau artinya pohon, sejarah yang banyak sekali bercabang, artinya banyak referensi-referensinya, ya. Dan di sini saya akan membagi sedikit tentang salah satu referensinya adalah hal tersebut dapat diketahui bahwa sumber utama ajaran agama Islam adalah berbahasa Arab. Seperti hadis, tafsir, dan sumber ajaran yang lain yang berbahasa Arab merupakan bahasa umat muslim dunia yang hampir dari seluruh bacaan ibadah. Maaf, Ustaz, ini saya ada gangguan jaringan sepertinya. Tadi keluar. Ya, tahu. Mohon maaf teman-teman, lanjut maaf. Setelah Nabi Muhammad SAW membukukan Al-Quran yang berbahasa Arab tersebut, bahasa Arab mengakui bahwa dirinya sebagai bahasa yang berkembang dengan cepat. Nah, terbukti, apa buktinya adalah bahwa pada mulanya bahasa Arab hanya digunakan sebagai alat komunikasi oleh bangsa Hijaz, Arab Saudi. Nah, kini bahasa Arab tersebut telah berkembang di kawasan Timur Tengah, Afrika, seiring meluasnya penduduk agama Islam yang yang pada mulanya berada di Hijaz gitu kan. Nah, ini merembet ke Arab Saudi. Kini bahasa tersebut telah berkembang gitu. Nah, kemudian berinteraksi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa negara. Bahasa Arab digunakan oleh bangsa Arab tentu gitu kan, untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan maksud mereka. Di antaranya keunggulan dari bahasa Arab adalah di samping sebagai bahasa sastra yang paling banyak dari segi lafaz dan makna di seluruh dunia, maka bahasa Arab juga bahasa yang paling indah untuk diekspresikan. Seperti bahasa-bahasa lain, bahasa Arab juga memiliki sejarah. Bahasa Arab memiliki sejarah dan perkembangannya, di mana pada mulanya bahasa Arab berasa tumbuh berkembang di negara internasional hingga diterima dan diakui sebagai salah satu bahasa resmi dunia internasional. Bahasa Arab itu sendiri adalah salah satu bahasa Samiyah. Apa itu? Yaitu bahasa Arab kuno yang bertempat tinggal di wilayah Jazirah Arab. Gitu. Bahasa Samiyah bagian dari beberapa bahasa yang digunakan oleh keturunan Sam bin Nuh. Sedang bahasa Sam sendiri sudah tidak diketahui lagi. Nah, kemudian bahasa Arab telah tumbuh dan berkembang hingga bahasa Semit mengalami kemunduran serta kebangkitan sepanjang sejarah manusia. Pendidikan bahasa Arab pada zaman pra-Islam dilakukan dengan interaksi secara langsung seperti ketika penduduk Mekah sedang berhijrah ke Mekah ke Madinah. Mereka secara langsung berinteraksi dengan penutur asli penduduk Madinah. Selain itu mereka dapat berinteraksi langsung ketika melakukan jual beli di pasar. Dengan komunikasi sosial yang baik, mereka dapat mengembangkan pengetahuan kebahasan mereka dengan cepat. Nah, makalah ini disusun dengan tujuan mengetahui sejarah pendidikan bahasa Arab pra-Islam dalam kurung asal-usul bahasa Arab. Rumus masalahnya bagaimana asal-usul bahasa Arab. Dan yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan bahasa Arab. Yang ketiga, bagaimana pendidikan bahasa Arab pra-Islam.
Dan yang ke-B-nya tujuan penelitian. Untuk mengetahui asal-usul bahasa Arab. Untuk yang kedua, untuk mengetahui perkembangan bahasa Arab. Yang ketiga, untuk mengetahui pertumbuhan awal bahasa Arab. Yang C-nya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, yaitu dengan melakukan pengkajian literatur ilmiah dari sumber berita online. Nah, baik, lanjut ke bab 2 pembahasan. Di situ ada A, yaitu asal-usul bahasa Arab. Berbicara asal-usul, bahasa Arab secara umum bahasa dibagi menjadi dua bagian. Bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu tipologi genetis dan tipologi struktural. Nah, apa tipologi genetis ini? Yaitu adalah tipe bahasa yang menguatkan hubungan kekerabatan bahasa yang nampak pada kemiripan pada bidang fonologi, aswat, morfologi, sorof, sintaksis, nahwu, dan semantik, dolalah, gitu ya, yang saling berhubungan antara apa? Bahasa satu dengan bahasa lainnya. Sedangkan tipologi struktural adalah tipe bahasa yang dilihat dari persamaan struktur dan sistem tanpa ada hubungan kerabatnya. Dari kedua bagian tersebut, bahasa telah mengalami perkembangan secara dinamis sehingga melahirkan cabang-cabang bahasa lainnya. Nah, pembagian bahasa secara umum ini menyebabkan perluasan ke berbagai daerah. Nah, hal ini dijelaskan sebagai berikut. Contohnya satu, yaitu tipologi genetis. Nah, teman-teman ada? Nah, menurut tipologi genetis, induk pembagian bahasa yang utama ialah Proto, Indo, Eropan, dan Samito sampai Semiticus. Sementara itu menurut Max Muller dan Bunsen mengelompokkan bahasa menjadi 3 rumpun. Teman bisa lihat, yaitu Indo, Eropa, Semit, Hamid, dan Turania. Nah, dari cabang-cabang bahasa yang ada kemudian diperluas ke negara-negara timur, ke negara timur tengah, juga ke penjuru dunia. Kemudian para ahli ini bahasa dari kelompok Junggrammatiker dan Neogrammarian mengelompokkan rumpun bahasa secara kooperatif berjumlah 12. Di antaranya itu rumpun Indo, Eropa, Semit, Hamid, Cari, banyak lainnya sampai bahasa Semit terkelompokkan lagi, gitu kan? Bahasa Semit ini terkelompokkan menjadi berapa? Dua bagian, yaitu bahasa Semit Utara dan bahasa Semit Selatan. Ini bisa lihat. Nah, penanaman bangsa Sam atau Al-Samsiun berasal dari 3 keturunan Nabi Nuh yang bernama Sam, yang kedua Ham, dan yang terakhir adalah Yapet. Akan tetapi dari ketiga keturunan Nabi Nuh alaihissalam, hanya Sam bin Nuh yang melakukan perjalanan hingga berhasil mendapat kekuasaan wilayah dari keluasan hingga tercapainya berbagai bangsa seperti bangsa Aqtadia atau bangsa Kanan, Arab, Aram, atau Ethiopia. Nah, bangsa Arab dan bahasa-bahasa Semit serumpun, sama dengannya itu lahir, tumbuh dan berkembang dari rumpun yang sama. Bahkan pada daerah atau tempat yang sama pula, ketika penduduk Semit melakukan perjalanan di satu daerah, ke satu daerah ke daerah yang lain, dari peristiwa tersebut muncullah percampuran bahasa dari satu rumpun, bercampuran antara suku dengan suku lain, gitu kan? Baik melalui jalur perdagangan, pernikahan, melalui komunikasi sosial. Jadi bahasa itu cepat menyebarnya, berkembangnya, gitu kan? Melalui perdagangan atau pernikahan pada masa itu, ataupun melalui komunikasi sendiri. Nah, yang kedua adalah tipologi struktural. Nah, selanjutnya jika dilihat dari strukturnya, nah bahasa Arab ini termasuk bahasa tahliliyah, mustasarifah, yaitu bahasa yang dapat berubah-ubah kata dasarnya. Gitu. Sedangkan menurut A hingga tahun 188 bahwa secara
struktural, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu al-lughah az-zilah, al-lughah isaqiyah, al-lughah at-tahliliyah. Nah, kita Jadi akan itu coba. ya, tadi mutasorrifah. Itu dari kata sorot mutasorrifah. Yang dalam kurung itu. Oh ya, ya, mutasarrifah. Terima kasih Ustaz. Lanjut di al-lughah az-zilah. Yaitu seperti bahasa Cina yang tidak ada infleksi atau perubahan bentuk kata, serta tidak ada konjungsi, tidak mengalami perubahan bentuk kata karena pengaruh jumlah, gender, modus, dan waktu, serta bentuk kata yang tetap. Nah, namanya ini al-lughah az-zilah. Yang kedua adalah al-lughah isaqiyah, adalah bahasa yang mempunyai prefik dan sufik yang ditambahkan pada kata dasar. Nah, tambahan tersebut menyebabkan perubahan kata dasarnya seperti bahasa Indonesia, Jepang, dan Turki. Gitu. Nah, ini al-lughah al-isyaqiyah. Nah, sedangkan yang ketiga ini al-lughah at-tahliliyah, analitis. Nah, adalah bahasa yang berfungsi berubah-ubah. Apa yang berubah itu bentuk kata dasarnya dengan adanya perubahan ini seperti bahasa Arab. Nah, berdasarkan letak geografisnya, bahasa Arab terbagi menjadi 2 bagian. Nah, bahasa Arab ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu bahasa bahasa Arab, bahasa Timur, yaitu dari Babil dan Ansur yang dikenal Akkadia. Nah, yang kedua bahasa-bahasa Barat, yaitu terbagi atas utara dan selatan. Nah, di bagian utara terbagi 2 bahasa pula. Nah, ini banyak pembagian, yaitu bahasa 2 bahasa besar itu Kan'an dan Aramin. Nah, di bagian selatan terbagi 2 bagian pula, yaitu apa? Arab Selatan dan Arab Utara. Yang termasuk Arab Selatan adalah dialek Main, Sabah, Himyar, bahkan Hadramaut, gitu kan. Nah, sedangkan Arab Utara terdiri atas bahasa Arab Baidah dan bahasa Arab Baqiyah. Bahasa Arab Baidah seperti Laihan, Samud, dan Sofa, gitu kan. Sedangkan bahasa Arab Baqiyah meliputi bahasa Arab Aribah dan bahasa Arab Musta'ribah. Dari bahasa Arab Musta'ribah ini tumbuh dan berkembang di Bani Adnan, Bani Kinanah, hingga ke Bani Quraisy. Afi Abdul Al-Wahid Wafi dalam Latifah Salim, sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Arab. Ini Goni ada. Nanti kita yang B ini sejarah perkembangan bahasa Arab bisa dilanjut ya dengan Ustaz Abdul Ghani. Yang B. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih Saudara Heri. Lanjut ya, mengenai langsung saja kita langsung pembahasan tentang yang itu, yang kedua itu mengenai tentang pembahasan bahasa Arab, asal usul bahasa Arab ya. Oke, itu yang kedua bahasa Arab Baqiyah atau bahasa Arab Mustaribah, yang ke atau pendidikan bahasa Arab pra-Islam. Sini saya akan menguraikan mengenai bahasa Arab pendidikan pra-Islam. Pendidikan bahasa Arab pada masa ini dengan menggunakan metode pembelajaran interaksi secara langsung dengan penutur asli bahasa Arab, baik pada saat penutur asli hijrah dari pusat-pusat Islam di Jazirah Arab atau melalui perdagangan. Pendidikan bahasa Arab dilakukan dengan metode ceramah atau yang disebut atau dikenal pada zaman Rasulullah SAW, yaitu pada metode berdakwah. Dalam sejarah pendidikan bahasa Arab pra-Islam di masa tersebut dapat dikatakan sama atau menyerupai sebuah pengajaran bahasa Latin yang berlaku pada masa itu. Hal ini ditunjukkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Adanya persamaan waktu antara penyebaran dan dominasi bahasa Latin di Eropa dengan penyebaran dan dominasi bahasa Arab. Yang kedua, adanya persamaan tujuan dan
dalam belajar dan mengajar bahasa itu sendiri. Sama-sama mengkaji teks-teks atau sastra dalam keagamaan dan adanya hubungan yang instan antara Arab dan Eropa dalam pewarisan ilmu pengetahuan Yunani kuno atau melalui penerjemah dari Yunani ke Arab, kemudian dari Arab ke Latin. Langsung yang bab ketiga yaitu mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan ini diuraikan pembahasan pada bab yang sebelumnya. Penulis dapat menarik kesimpulan dari makalah ini sebagai berikut. 1. Asal-usul bahasa Arab secara umum, bahasa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama yang tadi sudah jelaskan, yaitu mengenai tipologi genetis. Yang kedua, tipologi struktural. 3. Tipologi genetis adalah tipe bahasa yang menguatkan hubungan kerabatan bahasa yang nampak pada kemiripan pada bidang formologi, aswat atau morfologi, sorof, siktaksis, nahu, dan sematik dalalah yang saling berhubungan antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Sedangkan tipologi struktural adalah tipe bahasa yang dilihat dari persamaan struktur dan sistem tanpa ada hubungan kekerabatannya. 2. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan letak geografis bahasa Arab terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bahasa-bahasa timur, yaitu terdiri dari Babil dan Ansur yang dikenal dengan Akkadiyah, atau bahasa-bahasa barat, yaitu terbagi atas, utara, dan selatan. Kesimpulan yang ketiga, bahasa Arab berawal dari pada masa jahiliyah, di mana munculnya nilai-nilai standarisasi bahasa Arab atau disebut dengan fuso pada kegiatan bangsa Arab yang sudah menjadi tradisi mereka selama bertahun-tahun, seperti festival syair Arab yang diselenggarakan di Pasar Ukos, Mijana, Zulmajaz, dan Kaibar. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang termasuk rumpun bahasa-bahasa Semit yang terletak di wilayah selatan, tepatnya di wilayah Irak. Yang kesimpulan yang keempat, yaitu menurut Ali Abdul Al-Wahid Al-Wafi tentang bahasa Arab adalah sebuah temuan dari prasasti Badiah yang diperkirakan hidup pada abad 1 Masehi. Sedangkan Arab Bakiyah ditemukan sebuah prasasti hidup pada abad ke-5 Masehi. Oleh karena itu, periodisasi pertumbuhan bahasa Arab sangat sulit untuk dilacak. Yaitu yang kelima, kesimpulannya pendidikan bahasa Arab pada masa ini dengan menggunakan metode pembelajaran interaksi secara langsung dengan penutur asli bahasa Arab, baik pada saat penutur asli berhijrah dari pusat-pusat Islam di Jazirah Arab atau melalui perdagangan. Pendidikan bahasa Arab dilakukan dengan metode ceramah atau dikenal pada zaman Rasulullah, yaitu berdakwah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kelompok 1 ini. Pemaparan yang sudah dijelaskan kepada Saudara Heri dan saya kelompok 1 Abdul Ghani. Silakan ada teman-teman yang mungkin bisa menambahkan atau bertanya mengenai pembahasan tentang asal-usul bahasa Arab di pra-Islam ini. Monggo. Silakan teman-teman, ya. Mungkin lanjut dulu ke makalah yang kedua, nanti pertanyaan bisa di akhir ya. Oh, siap. Siap, Ted. Ya. Ya, silakan makalah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Nida Hudia Maria dari kelompok 2 yang beranggota 3 orang yang insyaallah akan menjelaskan, kelompok 2 kami akan menjelaskan tentang materi urgensi bahasa Arab. Yang presentas pertamanya adalah saya, kemudian nanti presentas keduanya ada Saudara Abdul Muhaimin, dan presentas ketiganya ada Pak Sofia Ahmad. Insyaallah saya ucapkan terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memaparkan materi pada hari ini.
dan juga yang saya hormati pastinya Bapak dosen Fahmi MAG, dan juga yang saya sayangi para teman-teman mahasiswa lainnya. Insya Allah kita akan membahas sedikit tentang urgensi bahasa Arab, urgensi bahasa Arab. Nah, jadi pertama sebelumnya kita membahas tentang bahasa dulu. Mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana sejarah bahasa Arab ya. Nah, jadi kita akan mempreteli lagi mungkin sedikit demi sedikit. Nah, bahasa merupakan sumber kebutuhan dasar bagi umat manusia untuk Karena dengan adanya bahasa ini menjadi alat komunikasi sesama manusia untuk mengantarkan ide, kemudian pemikiran dan gugusan apa yang difikirkan satu manusia kepada manusia lainnya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, oh ya, belum di ini ya layarnya. Oke, nggak apa-apa ya, saya lanjut aja. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka tambah seperti ragam-ragam bahasa contohnya mungkin seperti Korea, Inggris, salah satu di dunia ini, bahasa junjung tinggi sehingga datangnya agama Islam, yakni setelah diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab. Sehingga dengan diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab, penutur bahasa Arab pun semakin banyak. Apalagi setelah kurang lebih 7 Masehi, ketika penaklukan Islam itu, ketika kaum muslimin itu banyak menaklukkan negara-negara lain, sehingga bertambah banyaklah orang-orang yang menjadi penutur bahasa Arab itu sendiri, sehingga jumlahnya mencapai 200.000 kaum manusia dan digunakan secara resmi di 20 negara sekarang. Kemudian alasan lainnya juga adalah karena bahasa tadi yang sudah saya sebutkan adalah bahasa kitab suci Al-Quran ya, yang menjadi tuntunan bagi seluruh, maka tentunya bahasa Arab menjadi sangat berpengaruh untuk miliaran umat manusia, mau itu untuk berkebangsaan non-Arab. Mukjizat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Khatamul Anbiya atau nabi terakhir kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Alis maksudnya seperti apa? Yakni membuat karya-karya fenomenal beliau-beliau itu dari bahasa Arab dalam semua bidang, mau itu segi bidang ilmu fikih, kemudian ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, dan lain-lain, sehingga dengan dengan adanya sumber agama Islam ini kebanyakan dari bahasa Arab, maka perlulah untuk kita nih kawan-kawan dan juga untuk akademisi muslim lainnya untuk mempelajari, memahami, serta juga menguasai bahasa Arab. Untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan pendidikan agama Islam. Kemudian definisi bahasa Arab itu sendiri seperti apa? Mungkin kalau kita definisikan, bahasanya bisa menjadi dua bagian. Ada dari segi bahasa Arab ini, ada dari segi bahasa dan ada dari segi istilah. Dari segi bahasa tadi mungkin teman di kelompok 1 sudah menjelaskan tentang sejarahnya. Pengertian dari bahasa Arab sendiri adalah Arab itu dari kata gurun Sahara, atau yang sesuatu yang tandus ya, yang di atasnya itu tidak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian nggak ada air, yang bisa dibilang dengan gurun, sebuah tanah tandus yang tidak terdapat apapun di atasnya. Sedangkan menurut pengertian bahasanya, bahasa Arab adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi satu sama lainnya sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, maka dari segi istilah, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh sekelompok manusia yang tinggal di negara gurun Sahara ya, atau Jazirah Arabiyah. Seperti itu untuk dari segi istilahnya. Kemudian bahasa Arab ini merupakan bahasa Semitic atau Semitic language yang mana itu bahasa Semitic, bahasa yang digunakan secara luas hingga digunakan oleh 280 juta orang sebagai bahasa pertama atau mother language. Ini sebagai bahasa pertama di negara mereka, yang mana juga telah resmi digunakan di 20 negara, diantaranya ada Afrika, kemudian ada Maroko, terus ada Aljazair, Libya, kemudian di semenanjung Arabianya ada Oman, Yaman, Bahrain, dan lain-lain, juga di bagian utara salah satunya Jordan, Irak, Lebanon, dan juga Palestina. Selain itu juga bahasa Arab ini sangat penting. Kenapa? Karena tadi yang sudah dijelaskan juga, bahasa
yang Al-Qur'an, yakni mukjizat terbesar diturunkan dalam bahasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahami. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an ini kan diturunkan dalam bahasa Arab. Kok kenapa nggak dalam bahasa Indonesia mungkin atau dalam bahasa lainnya? Karena seperti yang kita ketahui, Nabi itu diturunkan kepada umatnya sesuai dengan lisan kaumnya. Bilisani qaumihi yang ada di dalam Al-Quran dituturkan. Maka dari itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Selain itu juga yang kita ketahui bahwa mukjizat itu Allah turunkan sesuai dengan apa yang lagi tren di zamannya. Yang mungkin lagi trending ya kalau zaman sekarang. Lagi masyhur di zamannya. Contohnya seperti kalau mungkin di zaman Nabi Musa itu lagi tren-trennya sihir, maka Allah turunkan, Allah utus Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa mengalahkan sihir-sihir para sihir-sihirnya Fir'aun. Kemudian ada di zamannya Nabi Nabi Isa mungkin, Nabi Isa lagi tren-trennya kesehatan, maka diutus Nabi Isa dengan mukjizat besarnya yang bisa mengalahkan yang lainnya, bahkan bisa sampai menghidupkan orang yang mati. Mungkin kalau kita tahu emang dokter bisa ya menghidupkan orang mati, kan nggak bisa ya. Nah di sini Nabi Isa datang dengan mukjizat besarnya mengalahkan keunggulan pada zamannya. Nah pada zaman Nabi Muhammad pun sama. Pada zaman Nabi Muhammad yang lagi tren di zaman tersebut adalah syair-syair sastra-sastra bahasa Arab dari segi fasahah yang sangat bagus gitu. Bahkan dikatakan waktu zaman tersebut orang itu mulia dinilai dari kefasihan bahasa Arabnya. Walaupun mungkin waktu itu bahasa Arab orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang terisolasi, yakni bukan seperti orang-orang yang bisa pergi kemana-mana ataupun yang bisa dijarah oleh negara-negara lain, tapi mereka sangat menjunjung tinggi bahasa Arab. Sangat dijunjung tingginya bahasa Arab, sehingga apa? Sehingga mereka pun bisa membawakan sastra-sastra bahasa Arab itu dengan sangat-sangat indah. Nah, maka dari itu karena lagi trennya waktu zaman itu syair-syair yang sangat bagus, yang sangat fasih, yang sangat bagus keindahan sastranya, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad untuk mengalahkan semua yang lagi tren pada zaman tersebut dengan keindahan dan petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Selain itu juga kalau nggak pakai bahasa yang lain, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya dengan katanya, yakni bahasa Arab ini sampai memiliki 24 juta kata di dalam bahasa tersebut. Kemudian bagian pembelajaran dari bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab Pembelajaran bahasa Arab adalah sebuah proses untuk membawa seorang pelajar bisa menguasai 4 keterampilan. Apa aja itu 4 keterampilan? Yang pertama adalah maharah al-istima'. Apa itu maharah al-istima'? Maharah al-istima' adalah keterampilan mendengar. Bagaimana mungkin kalau kita belajar bahasa itu pasti mendengar adalah salah satu faktor utama kita bisa menguasai bahasa tersebut. Karena dengan kita sering mendengar, akhirnya kita bisa memahami, bahkan dengan kita mendengar itu lambat laun kita pun bisa berbicara bahasa tersebut gitu. Nah, makanya pembelajaran bahasa Arab yang pertama adalah keterampilan dalam mendengar. Kemudian yang kedua maharah al-kalam. Apa itu maharah al-kalam? Maharah al-kalam adalah keterampilan dalam berbicara. Karena kita tahu kalau misalnya kita belajar bahasa itu ada teori, ada praktek ya. Kadang teori itu ada perbedaan dengan praktek. Karena mungkin kita kalau misalnya kita sering belajar teori, tapi kalau kita nggak pernah praktek, itu sama aja, lidah kita akan kaku gitu. Mending orang yang banyak praktek daripada orang yang banyak belajar teori gitu. Nah, jadi kita belajar teori pun di samping itu kita juga mengasah keterampilan berbicara kita. Yang ketiga adalah maharah al-qiraah.
Apa itu maharah al-qiraah? Adalah keterampilan dalam membaca. Nah, untuk kita bisa menguasai suatu bahasa, pastinya kita harus menguasai, harus bisa juga menguasai membaca, karena dengan media tulis itu kan kita bisa membaca ya. Kalau misalnya kita bisa berbicara, mendengar, tapi kita nggak bisa membaca, terus ilmu-ilmu yang kita dapat dari kitab-kitab ulama-ulama terdahulu itu seperti apa? Nah, maka dari itu keterampilan membaca pun juga diperlukan. Yang terakhir, yang keempat adalah maharah al-kitabah, yakni keterampilan dalam menulis. Kita pun juga sangat diperlukan ketika pembelajaran bahasa Arab ini, keterampilan dalam menulis. Jadi yang pertama tadi adalah mendengar, kemudian yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Maka dari itu proses pembelajaran pembelajaran bahasa Arab tadi mengkondisikan agar para pelajar bisa menguasai 4 maharah tersebut. Ya, insya Allah mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bagian saya. Selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan sama saudara Abdul Muhaimin. Silakan, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi tentang makalah urgensi bahasa Arab pada bab selanjutnya, yaitu tentang keistimewaan bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab ini banyak sekali teman-teman ya, namun saya hanya akan menyebutkan beberapa saja. Di antaranya yang pertama, bahasa Arab ini termasuk bagian daripada agama Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya ta'allamul arabiyata fa innaha min dinikum. Ta'allamu di sini sigohnya itu fi'il amr ya, menunjukkan kata perintah, yang mana makna dari makalah ini yaitu pelajarilah bahasa Arab. Kenapa alasannya? Fa innaha min dinikum. Fa-nya di sini fa li ta'lil, yaitu ilah, menjadi ilah atau alasan. Alasannya yaitu kita mempelajari bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Kemudian Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala juga menegaskan bahwasanya wala syakka anna ilmal lughah minad-din li'annahu minal furudil kifayah wa bihi tu'rafu ma'ani al-fadhil Quran was sunnah. Yang artinya tiada keraguan sedikit pun bahwa ilmu bahasa Arab termasuk bagian dari agama Islam, karena mempelajarinya termasuk fardu kifayah, dan dengannya dapat diketahui lafal-lafal Al-Quran dan hadis atau sunnah. Wa ma'arsalna mi rasulin tadi sebelumnya sudah disindir oleh Kak Nadia. Kemudian yang kedua, keistimewaan bahasa Arab yaitu bahasa Arab adalah bahasa generasi terbaik. Bahasa Arab termasuk bahasa generasi terbaik sesudah para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahullahu ta'ala. Demikian pula bahasa Arab adalah bahasa para imam ahlus sunnah wal jamaah yang jenius. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lainnya. Kitab-kitab para ulama rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan syariat Islam dari dahulu sampai sekarang juga mayoritasnya ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, keistimewaan daripada bahasa Arab yaitu bahasa Arab merupakan bahasa terbaik dalam memahami Islam. Juga bahasa Arab ini menjadi sarana yang sangat efektif untuk mentransfer berbagai macam ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan gaya bahasa yang ringkas, mudah difahami, dan mudah dihafal, seorang penuntut ilmu yang sungguh-sungguh memahami Islam dengan baik
tentunya tidak bisa lepas dari kitab-kitab para ulama yang berbagai disiplin ilmu tersebut di dalamnya termaktub tulisan bahasa Arab. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang pentingnya bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung melalui perantara malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ditulis menggunakan bahasa Arab yang sangat indah susunannya dan rangkaian setiap ayat-ayatnya. Maka dengan itu tidak ada keraguan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada sebuah bangsa yang sangat memperhatikan keindahan kata, kefasihan berbicara, bunyi setiap katanya, dan terhadap keindahan setiap bahasanya. Kemudian bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat luar biasa. Bahasa Arab juga memiliki Bahasa Arab juga memiliki kosakata yang sangat banyak. Jika salah satu hurufnya saja berubah, maka makna yang terkandung terikat di dalam jiwanya. Atas dasar itulah orang-orang yang hendak memahami hukum-hukum agama Islam haruslah mempelajari bahasa Arab. Karena Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab yang nyata. Maka kaidah-kaidah yang diperlukan dalam memahami Al-Quran berkaitan terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab, seperti nahwu shorof dan lainnya. Memahami asas-asasnya, serta mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ayat-ayatnya. Kemudian ada beberapa hikmah yang terkandung dalam upaya seorang muslim mempelajari serta mendalami bahasa Arab. Di antaranya yaitu yang pertama, bahasa Arab ini dapat mempermudah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Wabil khusus dalam bidang ilmu agama Islam. Karena secara historis peradaban Islam ini termasuk warisan intelektual muslim yang sangat berlimpah dengan bahasa Arab. Yang kedua, meningkatkan ketajaman berpikir. Dalam mendalami bahasa Arab mengakibatkan peningkatan daya pikir seseorang, karena bahasa Arab ini memiliki susunan bahasa yang sangat indah dan perpaduan yang serasi antar kalimat. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi pembinaan akhlak yang berkaitan terhadap penguasaan bahasa Arab. Tentunya dibuktikan bahwa sarana untuk membentuk moral luhur dan memperbaiki perangai buruk seseorang. Nah, Al-Quran dan bahasa Arab ini merupakan sumber ilmu bagi setiap umat Islam, terutama bagi para akademis muslim. Seorang pendakwah tanpa menguasai kedua hal ini, yaitu Al-Quran dan bahasa Arab, maka ia tidak akan dapat menyampaikan ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hal itu disebabkan karena kedua hal ini telah menjadi fondasi dalam kehidupan para akademik Islam. Karena bahasa Arab bukan hanya untuk memahami Al-Quran saja, tetapi juga untuk memahami ilmu-ilmu yang lainnya seperti tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya tentang urgensi pembelajaran bahasa Arab dalam pendidikan Islam akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Kak Sofia. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi pembelajaran bahasa Arab dalam pendidikan Islam. Sebenarnya tujuan akhir pendidikan Islam itu kan adalah pada hakikatnya itu merupakan realisasi dari cita-cita agama Islam itu sendiri, yang membawa misi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dan batin. Nah, sumber-sumber asli dari ajaran Islam itu kan ya ini ada Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman yang tertulis dalam bahasa Arab ya kan tentunya. Nah, pembelajaran bahasa Arab itu dalam pendidikan Islam sangat penting disebabkan ada 4 alasan. Disebabkan yang pertama, bahwa sumber asli ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua, kitab-kitab karya ulama-ulama besar yang mempengaruhi alur pemikiran umat Islam itu, terutama di bidang tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf, ditulisnya dalam bahasa Arab. Ketiga, kajian ilmu keislaman akan semakin berbobot nih jika kita mengambil rujukan dari bahasa Arab. Dan yang keempat, realitas kekinian di kalangan
sarjana muslim, terutama Indonesia, semakin menipis dalam mengkaji ilmu keislaman yang berbasis bahasa Arab. Nah, setelah bahasa Arab dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahasa Al-Quran, maka terjadi perkembangan yang luar biasa nih pada bahasa Arab ini, sehingga memunculkan berbagai peranan penting dalam interaksi kehidupan umat manusia, khususnya dalam pendidikan Islam. Peranan-peranan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Arab itu berperan sebagai bahasa wahyu, sehingga menjadi bahasa yang istimewa. Kedua, peranan bahasa Arab itu bahasa komunikasi umat manusia kepada Allah. Iya, oke, kalau misalkan kita kalau doa bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan kayak zikir, sholat, gak bisa dong kita pakai bahasa lain selain bahasa Arab ya kan. Nah, ketiga, bahasa Arab adalah bahasa internasional. Bahasa Arab mempunyai peranan penting dalam dunia internasional, digunakan dalam dunia pendidikan Islam maupun pendidikan non-Islam, bahkan menjadi kajian di universitas-universitas besar dunia seperti Harvard University, Oxford University. Lalu yang keempat, peranan bahasa Arab dalam kajian Islam. Bahasa Arab itu digunakan dalam berbagai macam-macam kitab, tafsir, hadis, tasawuf, fikih, hukum, dan lain-lain. Sehingga untuk memahaminya itu diperlukan penguasaan bahasa Arab secara komprehensif agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Demikian bahasa Arab telah menunjukkan betapa penting kedudukannya dalam berbagai aspek, baik sebagai bahasa wahyu atau sebagai bahasa ibadah. Kesimpulan dari kelompok kami, bahasa adalah kunci untuk mentransformasikan ilmu, pengetahuan, atau informasi antar manusia. Dalam hal ini, bahasa Arab memegang kunci yang amat penting dalam agama Islam, di mana bahasa Arab digunakan dalam penyampaian dua sumber primer ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya itu, para ulama pada masa dulu menggunakan bahasa Arab untuk mengkaji ilmu-ilmu agama Islam, serta menuliskannya dalam sebuah manuskrip menggunakan bahasa Arab. Tidak dapat dipungkiri bahwa kompetensi bahasa Arab harus dimiliki oleh seluruh sarjana muslim yang sedang memperdalam ilmu agama dan juga menjadi urgensi bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di sini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya, terima kasih kepada pemakalah 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan makalahnya masing-masing ya, tadi terkait perkembangan dan sejarah asal-usul bahasa Arab. Kemudian bahas di situ ada al-Arab al-Ajilah, Samiyah ya. Kemudian Arab Aribah, Musta'ribah, dan lengkap dan bagus. Cuman untuk kelompok 1 tadi ada beberapa catatan. Yang pertama, tolong untuk ke depan ya, juga untuk makalah-makalah yang lain, penulisan itu sangat penting ya. Jadi PDF yang disebarkan penulisannya itu saya nilai juga semakin rapi semakin bagus. Diperhatikan rata kiri rata kanannya ya, penulisan bahasanya. Kemudian ketika contohnya menulis Al-Quran ya. Al-Quran A-nya itu A besar ya, Al-Quran, A-L strip Quran. Nah, A-nya A besar, jangan A kecil. Kemudian tadi juga banyak ya pembahasannya bagus. Kemudian di makalah kedua juga tadi dibahas tentang urgensinya ya dalam bahasa Arab. Itu juga dijelaskan tentang bahwa yang paling penting untuk kita umat muslim ya, sebagai anugerah yang paling besar, bahwa Al-Quran itu sebagai bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran, yang mana Al-Quran ini pedoman umat bagi manusia. Jadi kajian bahasa Arab yang sangat besar itu terkait Al-Quran, dan urgensinya terkait pendidikan juga itu sangat besar dampaknya. Tadi dijelaskan bahwa bahasa Arab itu tidak hanya digunakan oleh orang bangsa Arab, ternyata 20 negara lebih ya. Dan dijadikan juga sebagai bahasa internasional, diakui. Bahkan
dijadikan bahasa di universitas internasional seperti Harvard University ya tadi. Nah, ini tentunya berkah juga dari Nabi Muhammad SAW ya, sebagaimana tadi jelaskan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum ayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Dengan bahasa Arab ini ya, yang dibawa oleh Rasul pada kaumnya, maka akan memberikan petunjuk kepada orang yang mempelajarinya, pada orang yang mendalaminya. Ya, mungkin kalau sekarang mulai mendalami ilmu nahwu sharaf, balaghah arabiyah, balaghah qur'aniyah, nah, dan akan menyesatkan kepada orang-orang yang tidak mempelajarinya ataupun mengambil pelajaran dari. Mana orang-orang yang tersesat dengan bahasa Arab? Emang ada. Ya, nanti antum akan mengenal tentang orientalis. Banyak orientalis itu ya orang-orang non muslim ya yang mengkaji bahasa Arab, yang mengkaji Al-Qur'an, yang mengkaji tafsir bahkan ulumul hadis yang tujuannya untuk sebagai penelitian. Ada yang murni untuk penelitian, ada juga yang murni dengan niat ingin menjatuhkan Islam. Dengan penelitian dia terhadap bahasa Arab, terhadap Al-Qur'an, maka dia sebutkan bahwa Al-Qur'an dan hadis itu adalah karangan Nabi Muhammad semata, bukan wahyu dari Allah. Ya. Nah, urgensi bahasa Arab untuk kita pelajar muslim, khususnya yang mendalami tafsir, ataupun orang-orang yang mendalami kajian Al-Quran, ya, ataupun ilmu syariah yang lainnya, ya, yang terkait agama Islam, itu sangat penting sekali. Seperti tadi, bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah suatu kewajiban? Oh, ternyata kita ketahui dari kalimat yang digunakan. Ya, ketika ada kalimat perintah, berarti itu mendefinisikan kewajiban. Al-amru yufidul wujub. Alamul arabiyyata tadi katakan fi'il amr. Perintah. Al-amru yufidul wujub. Ketika ada perintah, ya, terutama dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, itu lebih mendekati kepada kewajiban. Ini diharapkan kepada teman-teman semuanya untuk senantiasa kita mempelajari bahasa Arab. Semakin dalam, semakin dipelajari, semakin ketahuan bahwa ternyata semakin tidak ketemu ujungnya. Apalagi dalam mengkaji segala ilmu, ya, man tabahharra fi ilmi arabiyyah tafaqaha fi kulli ilm. Siapa yang mendalami ilmu bahasa Arab, ya, dia akan masuk kepada ilmu apapun, dia akan bisa. Bahkan apa namanya? Tadi dijelaskan bahasa Arab itu kalaupun berubah satu huruf saja atau berbeda harokat saja itu sudah merubah makna. Sangat merubah makna. Keunikan bahasa Arab ya. Sebagai bahasa yang mutasarrifah, bisa berubah-ubah. Beda sedikit saja sudah bisa merubah makna. Hanya kalau dalam MTQ, yang sering ikut MTQ, ada kesalahan khofi, ada kesalahan jali. Kalau kesalahan khofi itu seseorang membaca Al-Quran misalkan, kemudian gunnahnya kurang ditekan, kurang lama. Innalladzina amanu. Orang baca innalladzina amanu. Innanya itu cepat. Nah, itu khofi karena kesalahan yang tidak merubah makna. Tapi ada kesalahan jali yang besar. Ketika apa namanya sampai merubah makna. Contohnya, kalau kita yang sering baca Al-Kahfi, di surat Al-Kahfi ayat 3, makisina fihi abada, makisina fihi abada. Kalau aslinya kan itu pakai ta ya, ta yang ujung lidah di ujung gigi. Makisina fihi abada. Orang yang beramal soleh itu akan kekal di dalam surga, menetap. Makisin itu artinya menetap. Tapi kalau orang-orang yang tidak jeli, bacanya itu pakai sa. Makisina kesa.
itu artinya betul-betul berbeda jauh. Makisin itu artinya pemungut pajak. Cuman beda jauh kan? Makisi nafi ya, pada orang-orang yang beramal soleh nanti itu akan dijadikan petugas pajak di surga. Orang baca salah-salah sedikit itu bisa. Karena maksun itu artinya pungutan pajak. Makis orang yang memungut pajak. Coba. Oh, hal-hal yang begitu itu tugas kita yang mendalami Al-Quran, apalagi yang menerima setoran tahfidz, ya, yang menjadi mukri, itu sangat penting ilmu bahasa Arab. Ya. Kenapa tidak boleh makhrijul huruf salah? Karena itu berubah makna. Ya. Betul-betul sangat urgent sekali, ya, terutama orang-orang yang seperti kita mendalami Al-Quran, mendalami kajian Al-Quran. Terus nanti itu kita ketemu dengan uslub-uslub. Nah, seperti dalam doa khataman Quran ada kalimat Allahumma ja'al Qur'ana lana la alaina. Ya. Al-Quran lana la alaina. Kalau lana itu ya Allah jadikanlah Al-Quran lana untuk penolong kita, ya, hujah kita. Tapi kalau alaina itu menjadi pemberat kita, malah Al-Quran yang menghujat kita, Al-Quran yang membebani kita, melaknat kita. Nah, banyak sekali, ya, apa namanya, keunikan-keunikan bahasa Arab yang urgen sekali di dalam pendidikannya seperti tadi dan hal-hal yang lain. Oleh karena itu silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun berdiskusi, silahkan. Minimal maksimal 3 pertanyaan kalau silakan, harus pada pemakalah 1 ataupun 2. Assalamualaikum, Dad. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau izin bertanya ini. Silahkan. Kemana nih? Makalah 1 atau 2 nih? Silahkan. Tujukannya. Makalah 1. Oh ya, silakan makalah 1, mohon disimak. Atau mungkin yang lain Pak Ustadz, untuk kaitannya dengan bahasa Arab itu apakah berbeda antara bahasa Arab yang digunakan untuk berbicara dengan orang-orang Arab atau dengan bahasa Arab yang ada di kitab-kitab itu? Karena saya pernah mendengar itu ada orang Arab yang sulit dalam memahami kitab-kitab. Apakah berbeda bahasa Arab yang ada di kitab-kitab klasik, para ulama-ulama klasik, dengan bahasa Arab yang digunakan untuk apa namanya, komunikasi, ya, seperti itu? Betul. Silakan pemakalah 1 barangkali yang menjawab. Nanti saya tambahkan. Silakan. Makalah 1. Ya, ada yang bisa jawab? Ya, jadi ya saya jawab aja ya. Karena udah jam 5 ya. Jam 1 aja dah. Jadi gini, ada namanya Arab Fushah, ada Amiyah ya. Saya dulu pernah di Jepang itu sekitar 6 bulan. Di Masjid Indonesia Tokyo. Di sana ketemu orang-orang Arab banyak, ada orang Aljazair, ada orang Maroko, ada orang Afghanistan. Wah, ketemu di sana ketika berjamaah sholat.
itu berbeda-beda bahasa Arab. Jadi kalau amiyah itu bahasa pasaran ya, kalau yang sepahamnya mereka aja. Bahkan contohnya kaifahaluk itu jadi kephelek. Kephelek. Ma ismuka itu jadi isma inta. Itu jangan jauh banget. Jadi emang betul-betul bahasa Arab yang amiyah ini bahasa Arab percakapan yang ketika dari lahir, dari kecil mereka belajar, kedengarannya yang mereka dengar itu ya mereka ucapkan itu. Nah, katanya bisa juga bahasa Arab amiyah ini disebut bahasa gaul seperti lo, gue. Jadi enggak baku. Jadi enggak ada kaidahnya. Yang penting si mustami dan si kalim itu, si mutakalim itu dua-duanya paham. Nah, sedangkan Arab yang ada dalam kitab-kitab Al-Quran itu Arab fushah yang betul-betul dengan kaidah, yang betul-betul mengandung sastra bahasa Arab. Ya. Dan kajian saya dulu ketika S2 itu betul-betul salah satunya adalah pendalaman bahasa Arab ya, dengan tafsirnya. Itu betul-betul dalam satu kalimat saja itu ya, mungkin di sini bapak-bapak ataupun asatid ada yang di pondok yang ngajar ilmu nahwu ataupun qarom itu betul-betul dari satu kalimat itu pendalamannya ataupun disebut dengan tahliliyah ya, itu betul-betul bisa dikaji sampai dalam, termasuk lapan Allah kaji dipreteli dari berapa huruf. Wah, itulah namanya fushah. Jadi kapan dia harus kasroh, kapan dia harus doma, kapan dia harus fathah, itu terkait dengan bahasa Arab. Ada misalkan harus jar majrur, ada mubtada khobarnya, ada fi'il fa'ilnya. Bahkan betul Pak, orang-orang Arab yang fushah belum tentu semuanya bisa baca Quran juga, karena mereka tidak belajar. Nah, berbeda dengan orang Muslim yang belajar bahasa Arab, itu bakal kelihatan, bakal bisa mendalami bahasa Arab yang fushah, yang asli, dan kitab-kitab klasik ya, seperti di kita. Sebaliknya, orang non-Muslim pun ketika dia belajar bahasa Arab yang fushah dengan kaidah-kaidahnya, dia akan bisa membaca kitab ataupun mengkaji kitab-kitab yang klasik yang sesuai kaidah. Dan sebaliknya juga orang Muslim yang tidak mau belajar bahasa Arab dengan kaidah-kaidah, tidak akan juga bisa membaca ataupun mengkaji bahasa. Simpelnya juga gini Pak, seperti kayak kita gini, ada orang Inggris misalkan, kita bicara sama orang Inggris tidak sesuai kaidah, kita itu bicara itu, tapi orang Inggris tidak menyalahkan gitu. Oh, yang penting dia paham, kan? Kaidahnya, grammarnya itu tidak sesuai, padahal tapi orang Inggris tahu, paham yang kita maksud itu apa. Itu amiyahnya. Jadi tidak sama Pak, jadi tidak sama, ada fushah, ada amiyah bahasanya. Amiyah itu bahasa Arab umum sesuai percakapan ataupun pasarannya. Dan kalau fushah itu yang sesuai kaidah. Mana bahasa Arab yang paling fasih, yaitu Al-Qur'an. Itu Bu ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah hadir. Saya udah absen, saya catat. Mungkin kita akhiri aja pertemuan di hari ini sampai kelompok 3. Minggu depan siapa aja? Di makalah yang lebih padat, semakin banyak dan semakin jelas yang dijelaskan, kalau semakin banyak. Ya, kita tutup aja ya. Silahkan ditutup tadi yang buka makalah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama, jazakumullah ahsanal jaza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Allah ya Nabi salam Terus Ya, Gon. Ya. Ya, Gon. Mang udut Mang. Bang Yan, Goni lah penjilat kamu itu loh, Gon. Gimana kamu mau Udut. kamu